mau tunjukin ke kalian tentang menu harian kami yang biasa kami makan. Dan untuk menu kali ini aku bakal bikin fish curry sama ikan goreng khas Goa. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin ke kalian, aku mau bikin chapati dulu. Ini chapati adalah makanan wajib di keluarga kami setiap harinya guys. Jadi setiap hari itu kami memang harus makan chapati dan itu tidak pernah absen. Nah, untuk chapati ini biasanya aku buat 2 kali sehari, yang satu untuk makan siang dan yang satunya lagi untuk makan malam, jadi rasanya lebih fresh. Dan kali ini untuk urusan dapur aku yang ngambil alih guys. Selama beberapa hari ini sudah bergantian tugas sama ibu mertua aku, karena biasanya aku yang bersih-bersih dan ibu mertua aku yang di dapur. Tapi karena aku pengen belajar masak, jadi aku ngambil alih dapur dan ibu mertua aku yang bersih-bersih. By the way, untuk pembuatan chapati aku masih belum terlalu profesional, belum terlalu ahli seperti apa yang dilakukan oleh ibu mertua aku, dan ini masih di bawah instruksi beliau. Bagaimanapun juga aku masih belajar dan mereka juga sangat memahami tentang masakan yang aku bikin, khususnya chapati itu masih agak sedikit keras dan tidak selembut bikinan ibu mertua aku. Dan untuk menu chapati ini benar-benar ngabisin waktu di dapur guys. Biasanya aku kalau bikin chapati untuk makan siang aja itu bisa menghabiskan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Tergantung dari berapa jumlah chapati yang kita buat. Nah guys, untuk chapati yang kami bikin itu biasanya ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan chapati yang orang lain bikin. Jadi untuk di keluarga kami 1 chapati atau 2 chapati itu sudah cukup untuk dimakan sekali kita makan, yaitu untuk makan siang dan makan malam. Dan kalau untuk di daerah lain biasanya mereka bikin chapati yang bentukannya kecil-kecil, lebih kecil dari yang punya kita. Nah guys, untuk mereka yang sudah mahir dalam membuat chapati, biasanya chapati itu akan kembung dan teksturnya sangat lembut, tidak seperti dengan chapati yang aku buat seperti ini. Ini teksturnya masih sangat keras dan tidak ada fluffy, tidak ada kembung-kembungnya sama sekali. Tapi mereka sangat mengapresiasi masakan yang aku buat setiap harinya. Nah guys, ini untuk beras biasanya kami masak 2 kali sehari juga. Biasanya kami masak hanya 2 gelas dalam sehari karena kami sudah makan chapati, jadi kami tidak makan nasi sebanyak yang biasa orang lain makan. Nah kalau yang ini adalah bahan untuk membuat udang kari ya guys, bukan fish curry. Aku sudah ada kelapa yang sudah diparut. Ini sebanyak 1 buah. Kemudian aku ada udang yang sudah aku bersihkan. Kemudian ini untuk masalahnya aku ada jinten, ada ketumbar, biji ketumbar, ada bawang putih, ada bawang yang sudah digoreng, asam dan juga cabai hijau. Dan kemudian aku juga ada bawang yang sudah diiris, ini nanti aku bakal goreng dulu sebelum aku masukkan beberapa masalahnya. Dan untuk bahan-bahan yang sudah aku tunjukin tadi itu bakal aku blender dulu kecuali untuk cabai hijaunya. Oke guys, langsung aja ke proses pembuatan udang karinya. Ini untuk bawang goreng, untuk bawangnya aku goreng dulu sampai agak kecoklatan. Proses pembuatannya simple sekali guys. Dan untuk makanan India yang bahan yang nggak boleh ketinggalan itu adalah bubuk kunyit. Jadi bubuk kunyit ini adalah salah satu bahan di India yang wajib, yang harus dipakai di masakan India. Nah untuk yang ini aku masukkan bahan yang sudah tadi aku blender guys, kecuali untuk bawang, untuk cabai hijaunya.
Kemudian aku aduk-aduk sebentar biar bumbunya meresap, biar bumbunya merata. Kemudian aku akan tambahkan air secukupnya, itu pun sesuai selera. Kalau kita mau yang kental, kita bisa kasih sedikit air. Kalau enggak, kita bisa kasih air lebih banyak. Nah, ini juga bumbu yang wajib dipakai dalam masakan India, guys, yaitu bubuk cabai. Kali ini aku kasih bubuk cabai ekstra biar lebih pedas, karena untuk kelapanya itu agak manis, jadi aku tambahkan lebih banyak bubuk cabenya. Nah guys, karena aku nggak mau karinya itu terlalu kental, jadi aku tambahkan sedikit air lagi biar sedikit lebih cair. Dan ini untuk karinya. Terakhir aku akan tambahkan garam dan akan aku biarkan sampai mendidih dulu. Guys, untuk langkah selanjutnya setelah karinya mendidih, jadi aku tambahkan udangnya. Ini udang aku tambahkan paling akhir. Kemudian aku akan didihkan lagi sampai udangnya benar-benar matang. Ini dia guys, udang kari atau prawns karinya sudah jadi, chapatinya sudah jadi, nasinya juga sudah jadi. Sekarang tinggal proses menggoreng ikan sama udangnya. Nah guys, untuk ikan dan udangnya sendiri itu tadinya aku campur dulu pakai bubuk kunyit, bubuk cabai, juga garam dan juga perasan jeruk nipis. Kemudian aku taburin di semolina atau apa ya kalau di Indonesia namanya. Ini semolina, kalau di Marathi itu namanya tepung rawa. Jadi ini adalah proses penggorengan, proses bagaimana kami menggoreng ikan sama udang. Dan untuk menggorengnya pun kami tidak membutuhkan minyak yang banyak. Jadi proses menggorengnya seperti ini saja guys. Hanya 2 atau 3 sendok makan minyak. Kemudian ditaruh ikannya seperti ini. Kemudian ditambahkan minyak sedikit demi sedikit. Guys, ini adalah salah satu makanan khas Goa, Goa fish curry atau prawns curry dan juga Goan fish fry. Jadi kalau di masyarakat di Goa biasanya menggoreng ikannya dalam bentuk seperti ini, tidak menggunakan minyak yang banyak. Nah guys, selain ikan, biasanya kami juga menggoreng yang sama seperti ini. Biasanya kami menggunakan kentang ataupun terong yang biasanya kami potong-potong tipis dulu, kemudian dikasih bubuk cabai, bubuk kunyit, kemudian garam, dan juga ditaburi tepung semolina kayak gini. Jadi prosesnya sama seperti ini. Itu kalau untuk yang vegetarian guys. Kalau yang nggak vegetarian biasanya kami goreng yang seperti ini untuk ikannya. Guys, ini dia salah satu menu harian kami. Untuk menu kali ini ada prawns curry dan juga ikan goreng sama udang goreng khas Goa yang ditemani dengan chapati dan juga nasi. Menu ini biasanya kami makan sekali atau 2 kali dalam seminggu guys. Oke guys, segitu saja tentang menu harianku kali ini. Menunya yaitu prawns curry dan juga ikan goreng dan juga udang goreng khas Goa ditemenin dengan nasi dan juga chapati. Semoga untuk salah satu subscriberku yang sudah request untuk bikin video tentang menu harian, ini sudah aku bikin. Ini adalah salah satu menu harian ya, tidak setiap hari aku makan makanan seperti ini.